You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk teman-teman semua yang melihat channel saya hari ini. Izinkan saya hari ini untuk memaparkan dan menjelaskan tentang strategi pembelajaran dan motivasi belajar. Harapannya nanti bisa memberikan ilmu baru untuk teman-teman semua, di mana bagaimana kita sebagai tenaga pendidik gitu ya, alias dosen ataupun guru, untuk bisa menyusun strategi ya supaya proses pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Dan tentunya juga tidak lepas dari motivasi. Ya, motivasi belajar juga diperlukan supaya antara tenaga pendidik dan peserta didik bisa melalui proses pembelajaran dengan baik, dengan efisien, dengan optimal, begitu ya. Dan untuk pemaparan saya kali ini, materi saya kali ini, saya ambil dari referensi atau sumber dari Dr. Syihabuddin Said, MSI. Oke. Tentunya sebelum kita memahami tentang strategi pembelajaran dan juga motivasi belajar, pastinya kita perlu tahu dulu ya, strategi itu apa, kemudian pembelajaran itu apa, dan motivasi itu sendiri seperti apa. Nah, yang pertama, kita perlu tahu dan pahami dulu yang pasti ya, antara strategi pembelajaran, itu seperti apa definisinya. Strategi itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Itu yang dinamakan strategi. Saya kira Bapak Ibu dan teman-teman di sini semuanya juga sudah memahami ya dan mengetahui sebetulnya strategi itu penting untuk kita terapkan. Kenapa? Karena strategi itu sendiri kan selain dari definisi ini ya, yang kita lihat bahwa pelaksanaan gagasan, perencanaan, eksekusi, strategi ini penting untuk kita terapkan supaya nanti selama proses yang kita lakukan itu akan berjalan dengan baik. Ya, berjalan sesuai dengan apa yang kita susun gitu ya dalam sebuah rencana strategi. Nah, kemudian pembelajaran itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem instruksional yang terdiri dari beberapa komponen. Meliputi apa saja? Yang pertama meliputi tujuan, bahan ajar, mahasiswa, dosen, kemudian metode, media, dan evaluasi yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, untuk ketiga ini nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Dan kita sudah memahami strategi, kita sudah memahami pembelajaran, dan kemudian secara utuh strategi pembelajaran itu adalah sebuah prosedur pembelajaran pastinya dalam membantu usaha belajar mahasiswa atau peserta didik mengorganisasikan pengalaman belajar, kemudian mengatur dan merencanakan bahan ajar, supaya apa? Supaya tercipta proses pembelajaran yang lebih efektif, yang lebih efisien, gitu ya. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa strategi pembelajaran ini penting supaya apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran itu bisa lebih efektif dan lebih efisien, ya. Nah, lalu kenapa strategi pembelajaran dikatakan penting? Ya, saya rasa Bapak Ibu dan teman-teman di sini sudah sangat paham bagaimana pentingnya sebuah strategi. Kita bicara di sini strategi pembelajaran ya. Nah, ternyata penting. Yang pertama adalah memberikan rumusan acuan kegiatan pembelajaran. Pastinya ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, ketika kita melakukan proses pembelajaran ya, kita akan memiliki bahan ajar ya sebelumnya. Dan ketika kita sudah menyusun sebuah strategi, pastinya apa yang kita rumuskan untuk kegiatan pembelajaran itu akan lebih rapih, lebih terarah, lebih terukur begitu ya.
Sehingga juga selama proses pembelajaran, materi yang akan diajarkan juga akan lebih terstruktur, lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Dan juga pastinya akan mencapai tujuan pembelajaran, menjadi pentingnya strategi pembelajaran yang kedua, yaitu mencapai tujuan pembelajaran. Ya, kita pengen pembelajaran itu punya tujuan supaya mahasiswa dapat memahami dengan baik, ya. Bukan hanya hafal saja, tapi bisa memahami seluruh proses pembelajaran yang berlangsung. Karena harapannya kan long term, jangka panjang, peserta didik itu bisa memahami sebuah materi, sebuah topik itu lama gitu ya, bukan jangka pendek. Sehingga ketika kita sudah menyusun strategi pembelajaran, bagaimana caranya menanggapi mahasiswa, bahan ajarnya harus seperti apa, kurikulumnya apa yang kita tentukan, dan lain sebagainya. Kemudian juga secara teknis kita melakukan pembelajaran, proses pembelajaran secara luring ataupun daring itu seperti apa. Nah, tujuan hal utamanya adalah kita ingin mencapai tujuan pembelajaran itu tadi, gitu ya. Nah, lalu pentingnya strategi pembelajaran yang ketiga adalah menarik minat belajar mahasiswa atau peserta didik. Di sini menarik ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena strategi itu penting kita harus susun, kita harus tentukan gitu ya, kita harus terapkan karena juga berkaitan dengan menarik minat belajar mahasiswa. Kalau kita sudah susun dengan baik, kemudian dengan hal-hal yang menarik gitu ya, dalam proses pembelajaran tidak ada kebosanan, lalu mencari cara bagaimana untuk menghilangkan kebosanan dan lain sebagainya, pastinya itu juga akan menarik minat belajar dari peserta didik ya. Karena kalau kita bicara strategi ini banyak sekali komponennya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, yang keempat adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan mahasiswa atau kita sebut sebagai peserta didik. Pastinya kalau kita sudah menyusun sebuah strategi untuk pembelajaran, itu akan lebih memotivasi bukan hanya kita sebagai tenaga pendidik, tapi juga untuk peserta didiknya. Memotivasi untuk belajar lebih giat, mendapatkan nilai yang bagus, mendorong untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber, menggerakkan bahwa memang sebagai peserta didik itu harus aktif ya, harus interaktif di kelas dan lain sebagainya. Kemudian membimbing dan mengarahkan mahasiswa atau peserta didik supaya tetap di jalur yang sesuai tujuan pembelajaran. Ya, sehingga nanti overall hasilnya akan lebih maksimal, lebih efisien dan lebih efektif gitu ya. Inilah pentingnya kita menyusun strategi pembelajaran. Selanjutnya ada jenis-jenis atau macam daripada strategi pembelajaran ya. Dan di sini ada 5. Yang pertama adalah strategi pembelajaran inquiry atau SPI. Nah, SPI di sini lebih menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban. Nah, hal ini saya rasa cukup menarik ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ketika kita bisa menghidupkan suasana, mengajak mahasiswa atau peserta didik untuk bisa berpikir secara kritis, untuk bisa menganalisa, ya sehingga nanti mahasiswa itu akan terlatih untuk bisa mengembangkan ide, mengembangkan pendapat yang harus mereka kembangkan dari suatu masalah, gitu ya. Jadi strategi pertama ini cukup menarik untuk bisa diterapkan, sangat menarik ya, karena harapannya waktu nanti setelah lulus, sudah masuk ke dunia kerja, mereka akan lebih siap untuk menghadapi masalah-masalah yang ada. Bagaimana berpikir secara cepat, berpikir secara kritis, mencari solusi, ya, menjadi problem solver yang baik, gitu. Dan mulai dari sinilah strategi pembelajaran inquiry ini bisa diterapkan.
Yang kedua adalah strategi pembelajaran ekspositoris atau SPE. Pada strategi ini, proses pemberiannya adalah sebuah materi. Materinya akan disampaikan secara lisan oleh dosen kepada mahasiswa. Seperti saya saat ini yang sedang menjelaskan materi kali ini dengan lisan ya. Dan nantinya juga bisa diterapkan di dalam kelas untuk bisa disampaikan ke mahasiswa. Nah, inilah salah satu strategi juga ya. Karena ketika kita bisa menyampaikan materi dengan baik, dengan jelas, dengan bahasa yang enak dan bisa dimengerti, itu akan menarik mahasiswa juga untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, di mana strategi ini lebih menonjolkan pada proses pemecahan masalah ya. Kalau di kelas biasanya kita kumpulin satu kelompok gitu ya, kita bagi beberapa kelompok, kemudian kelompok itu kita kasih kasus ya, studi kasus dan mereka coba pecahkan masalah dari kasus tersebut ya. Kira-kira masalahnya apa, kemudian solusinya seperti apa, dan apa yang bisa mereka pikirkan dan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, dan hal ini juga melatih mahasiswa atau peserta didik bisa menjadi konsultan ya. Untuk jangka panjangnya mereka akan terlatih seperti itu. Dan strategi ketiga ini juga sangat menarik dan sering juga saya terapkan di kelas yang saya ampu gitu ya. Dan kemudian yang keempat adalah strategi pembelajaran kooperatif, di mana strategi ini akan menggunakan kelompok kecil atau tim untuk mencapai rumusan tujuan pembelajaran. Group discussion ya atau small team. Nah, ini dibentuk untuk mereka mencapai tujuan yang sama. Kira-kira nanti akan seperti apa untuk tugas ini dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya. Nantinya satu mahasiswa ke mahasiswa yang lain akan memberikan ide, akan memberikan pendapat, sanggahan, dan lain sebagainya. Nah, kondisi itulah yang perlu kita ciptakan. Nah, itu pentingnya strategi yang keempat. Kemudian strategi yang terakhir adalah strategi pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB, di mana strategi ini nantinya akan mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa. Jadi mengutamakan kemampuan berpikir mahasiswa untuk strategi yang terakhir, yaitu pembelajaran meningkatkan keterampilan berpikir. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan strategi ini supaya mahasiswa itu bisa terlatih untuk berpikir, bagaimana mengembangkan ide yang baik dari satu konsep gitu ya, dari satu konsep materi, supaya pengembangan ide ini bisa lebih dipahami oleh mahasiswa ketika sudah diaplikasikan. Karakteristik dari proses pembelajaran yang pertama adalah interaktif, kemudian inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk aktif, memberikan ruang yang cukup untuk kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologis mahasiswa. Hal ini juga menarik ya, karena bagaimana caranya pada strategi pembelajaran ini kita bisa membangun suasana yang menyenangkan, membangun suasana yang saling mengikat satu sama lain. Bukan hanya dosen ke mahasiswa, tapi juga mahasiswa ke mahasiswa yang lainnya. Dan mahasiswa ke kelas, gitu ya. Jadi hal ini harus dibangun, harus disusun menjadi sebuah strategi, ya. Kemudian bagaimana kita bisa menerapkannya di kelas dalam proses pembelajaran. Sehingga keterlibatan di sini diharapkan ada keterlibatan dari mahasiswa juga atau peserta didik, bukan hanya satu arah, tapi diharapkan bisa dua arah ya, saling bisa memberikan masukan satu sama lain atau bisa terkait satu sama lain, gitu ya. Sebagai mahasiswa harus menguasai 3 ranah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di awal. Ada kognitif, psikomotorik, afektif. Di mana kalau kognitif lebih kepada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Itu kognitif. Dan mahasiswa juga harus menguasai psikomotorik.
di mana peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, naturalisasi. Kemudian yang terakhir adalah afektif, pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Ketika mahasiswa sudah menguasai 3 ranah ini, harapannya nanti bisa mencapai tujuan yang lebih maksimal, hasilnya akan lebih baik gitu ya. Bisa mengikuti proses pembelajaran juga lebih efektif dan lebih efisien. Kita masuk ke motivasi belajar. Pastinya ketika kita sudah menyusun strategi yang baik, yang perlu kita pikirkan sekarang adalah bagaimana kita bisa memotivasi peserta didik untuk bisa termotivasi dalam belajar. Nah, yang harus kita ketahui dulu, arti dari motivasi itu adalah kekuatan dari seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu ya atau yang disebut motivasi intrinsik atau dari luar yang disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian kita bisa simpulkan motivasi belajar itu adalah suatu dorongan internal dan eksternal pada peserta didik yang memberikan semangat, perhatian, keinginan, dan cita-cita untuk belajar guna mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu kenapa sih motivasi ini penting gitu ya? Kenapa penting untuk bisa kita terapkan di dalam proses pembelajaran? Karena motivasi belajar ini penting karena supaya mahasiswa itu punya keinginan, punya perhatian ya, punya semangat untuk bisa menjalani proses pembelajaran itu dengan baik. Nah, dan harapannya juga motivasi ini dibangun untuk membantu mahasiswa dalam mencapai tujuannya, begitu kan? Oke. Ciri-ciri motivasi belajar yang pertama pastinya mahasiswa atau individu itu akan tekun dalam menghadapi tugas-tugas yang diberikan, ulet dalam menghadapi kesulitan yang ada, menunjukkan minat pada berbagai macam masalah, kemudian senang mengerjakan sesuatu. Ketika dia punya pendapat, dia akan mempertahankan pendapatnya karena dia punya sumber-sumber yang dia ketahui. Terus kemudian senang mencari dan memecahkan masalah, senang mencari informasi maksudnya ya dari berbagai sumber, dari artikel, jurnal, sumber-sumber yang lainnya yang mereka ketahui. Dan fungsi motivasi di sini adalah sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang telah dilakukan. Penentu arah perbuatan ke arah tujuan yang ingin dicapai, menyeleksi perbuatan, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi pada peserta didik? Yang pertama bisa kasih poin ya, bisa memberikan angka. Aktif di kelas, maka sesi tanya jawab, sesi diskusi, mereka partisipasi, kita kasih nilai gitu ya. Kemudian memberikan hadiah, misalnya siapa yang bisa menjawab, nanti kita bisa kasih hadiah ya. Hadiahnya bisa macam-macam sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu di sini sebagai tenaga pengajar. Kemudian kompetisi, setiap tim, kelompok bisa kita adu satu sama lain, kita buat kompetisi gitu ya, siapa yang terbaik nanti menjadi juara. Dan bisa dicontoh oleh teman-teman yang lainnya. Kemudian ego involvement. Nah, di sini lebih menumbuhkan kesadaran dalam diri mahasiswa supaya merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya ya, sehingga mereka akan terikat dengan yang menjadi tanggung jawab. Kemudian memberikan pujian. Nah, teori motivasi di sini ada 5 ya, sesuai dengan yang bisa dilihat di slide, bahwa intinya dalam motivasi ini kita ingin memberikan penguatan, pujian, penghargaan, nilai ya supaya mereka bisa termotivasi, kemudian juga memberikan alasan apa sih yang menjadi baik gitu ya dalam dirinya, dalam pekerjaannya gitu ya, dan bisa menghargai dirinya sendiri.
Dan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa motivasi itu penting ya supaya proses pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lebih optimal, lebih efisien dan efektif, dan diiringi dengan penyusunan strategi yang lebih optimal juga, yang baik ya supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan harapannya semua bisa mencapai tujuan yang maksimal. Terima kasih sudah menonton pemaparan saya kali ini. Semoga bermanfaat dan saya Shenda Aprilia Kristanti dari Universitas Dharma Persada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.